Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin antar dulu istri. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 841. Berlututlah dulu, kultivasi tidak membutuhkan waktu. Saya tidak tahu berapa lama, tapi aura menakutkan tiba-tiba muncul di pohon abadi. Aura ini menyebar seperti air pasang, dan waktu dan ruang di seluruh menara kecil tiba-tiba terguncang, seperti gempa bumi, sangat menakutkan. Namun tidak lama kemudian, ketenangan kembali muncul di pohon peri. Tidak ada waktu untuk berlatih, tetapi dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. Di bawah pembuluh darah leluhur Ye Guan yang terbakar dengan segala cara, tubuh pohon kini telah pulih hingga puluhan ribu kaki, dan cabang-cabangnya terentang hingga ribuan kaki, seperti payung raksasa, menutupi langit dan matahari, yang sangat spektakuler. Pada hari ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari dalam pohon. Dalam sekejap, seorang pria muncul di depan pohon itu. Itu adalah Ye Guan. Pada saat ini, mata Ye Guan sedikit tertutup, dan pedang tinta melayang di sekelilingnya, membuat suara pedang berdentang terus-menerus, seolah menyenangkan. Pada saat ini, pedang King Xuan muncul di samping Ye Guan, dan pedang tinta segera kembali ke lautan kesadaran seperti seekor tikus bertemu kucing, tanpa berani mengeluarkan suara lagi. Setelah lama datang ke sini, Ye Guan perlahan membuka matanya. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, ledakan. Di telapak tangannya, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan mencapai bintang-bintang dalam sekejap. Suara pedang bergema dari bintang-bintang yang sangat keras. Ye Guan membalik telapak tangan kanannya, dan dalam sekejap, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air terjun, dan akhirnya jatuh ke telapak tangannya. Ledakan, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh alam semesta dalam sekejap mata. 80% ilahi. Dengan bantuan buah roh Dao, pohon Dao abadi, dan para pembudidaya ganda, dia menghabiskan 100 tahun secara langsung naik beberapa tingkat, mencapai tingkat keilahian 80%. Sebenarnya masih bisa diperbaiki, tapi dia menekannya dengan paksa. Bukannya saya takut pada ketidakstabilan, tapi saya takut pada keilahian. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan kekuatan keilahian yang menakutkan. Saat keilahiannya menjadi semakin kuat, dia menjadi semakin acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di dunia. 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Di hadapan jalan dan waktu ini, segala sesuatu di dunia ini tampak begitu remeh. Justru karena perasaan inilah dia memaksakan dirinya pada suatu keadaan. Saat ini, kemanusiaan dan keilahiannya sudah bertarung. Untungnya, Aoqian ada di sini. Jika tidak, dia benar-benar tidak yakin apakah dia dapat menekan keilahiannya. Karena pria sangat impulsif dalam banyak kasus, misalnya, haruskah saya memakainya atau tidak? Pada saat itu, banyak orang yang jelas memilih untuk bersenang-senang sampai akhir. Saya berbicara tentang kultivasi. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan muncul di langit berbintang. Ledakan, dalam sekejap, patung sepanjang 1000 kaki muncul di belakangnya, dan dalam sekejap, niat pedang memenuhi langit, memenuhi seluruh dunia menara kecil. Patung maksud pedang, dengan pemikiran di benaknya, Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Dia menyeringai, "King Xuan, bisakah kamu juga memadatkan patung pedang?" King Xuan sedikit gemetar, dan saat berikutnya, cahaya pedang jatuh di tangan patung Ye Guan. Dalam sekejap mata, pedang ilusi tiba-tiba muncul. Pedang itu panjangnya ratusan kaki, dan itu adalah versi King Xuan yang diperbesar pedang. Melihat adegan ini, Ye Guan tertawa terbahak-bahak,
tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam tawanya, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa patungnya dan pedang King Xuan ilusi ini pasti akan sangat menakutkan. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan menyingkirkan patung itu dan perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, seluruh pembuluh darah di tubuhnya bergetar saat ini. Setelah lama datang ke sini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Ledakan, ada lautan darah di matanya. Garis kekuatan garis keturunan gila yang menakutkan melonjak ke langit, dan kemudian memadat menjadi patung garis keturunan di belakang Ye Guan. Patung garis keturunan ini seluruhnya berwarna merah darah, dengan niat membunuh yang luar biasa, dan auranya masih berada di atas patung niat pedang sebelumnya. Dan dengan munculnya patung garis keturunan ini, seluruh dunia menara kecil langsung diselimuti oleh niat membunuh dan permusuhan. Idola garis keturunan, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan dia tampak bersemangat. "Tuan Ta, aku merasa bisa bertarung dengan ayah dan kakek sekarang." Xiao Ta berkata, "Jangan bawa aku bersamamu, kamu Guan." Xiao Ta menambahkan, "Saya menasihati Anda untuk jujur. Sungguh, ayah Anda lebih sombong daripada Anda saat itu, dan Anda tidak dapat membayangkan betapa menyedihkannya nanti." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa sedih. Saat itu, dia ditipu oleh tuan muda itu, untuk bertarung sengit dengan tuan tua. Saat itu, dia hampir dipukuli hingga cacat. Bahkan sekarang, ketika aku memikirkannya, aku masih mempunyai ketakutan yang masih ada. Saat itu, aku benar-benar diperlakukan dengan buruk. Tapi saat itu, tuan kecil itu sama bengkaknya dengan bajingan kecil ini. Ye Guan berkata dengan penuh semangat, "Tapi aku merasa aku sangat kuat sekarang." Xiao Ta berkata dengan tenang, "Kamu sekarang terpengaruh oleh garis keturunan gila dan otakmu sedikit tidak normal. Aku belum akan berbicara denganmu." "Kamu Guan, di langit berbintang." Ye Guan memegang pedang King Xuan erat-erat di tangannya, dengan kegembiraan di wajahnya. Saat ini, dia benar-benar merasa kuat. Dengan idola garis keturunan dan pedang King Xuan, dia merasa bahwa dia seharusnya tak terkalahkan di bawah 3 pedang. Tampaknya memikirkan sesuatu, Ye Guan buru-buru mengeluarkan patung setan gila. Dia mengeluarkan beberapa pil dan meminumnya. Setelah tubuh dan jiwanya pulih, dia tiba-tiba mengaktifkan darah fana. Ledakan, sinar kekuatan darah tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian langsung berubah menjadi patung lavender yang muncul di belakangnya. Idola fana, setelah patung itu keluar, tekanan garis keturunan yang tak terlihat langsung menyelimuti seluruh dunia menara kecil. Aura yang dipancarkan oleh patung itu tidak lebih lemah dari patung iblis gila itu. Mata Ye Guan perlahan tertutup, idola garis keturunan. Ketika dia melihat klan Sura bisa memadatkan darah Sura, dia punya ide ini. Tapi sekarang dia memutuskan untuk mencobanya. Tapi dia tidak menyangka itu benar-benar bisa dilakukan. Dan itu masih sangat kuat. Ye Guan mengaktifkan garis keturunan Yan Huang lagi dan memadatkan patung emas. Aura patung dewa garis darah Yan Huang ini lebih lemah dibandingkan patung dewa iblis gila dan patung dewa fana. Namun jauh lebih kuat dari patung dewa maksud pedang miliknya. 3 patung dewa, satu-satunya kekurangannya adalah konsumsinya agak terlalu tinggi, dan tidak bisa dipertahankan terlalu lama, karena konsumsinya terlalu mengerikan. Ye Guan mencoba menggabungkan 3 garis keturunan, dan kemudian memadatkan patung 3 darah. Namun dia gagal, bukannya dia tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Karena konsumsinya terlalu besar, jauh melebihi kemampuannya saat ini. Sekalipun kedua garis keturunan tersebut digabungkan untuk memadatkan patung tersebut, tetap akan menghabiskan banyak uang, tidak hanya energi spiritual, tetapi juga jiwa. Oleh karena itu,
dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Bagaimana dengan keilahian?" Ye Guan melepas patung itu, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, "Mengerikan." Setelah terobosan kenaikan ini, dia melihat kengerian keilahian untuk pertama kalinya, dan saat itulah dia sudah siap. Xiaota berkata, "Anda memilih untuk menekan alam pertama. Ini adalah pilihan yang sangat tepat. Penindasan ini setara dengan sifat manusia Anda saat ini yang menekan keilahian. Tentu saja, ini mungkin baru permulaan bagi Anda, karena selanjutnya, 90% keilahian dan 10% keilahian pasti lebih berbahaya." Ye Guan mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Xiaota berkata, "Ayolah, jangan khawatir, kamu tidak akan mendapat masalah dengan guru Ta di sini. Bagaimanapun, ayahmu dan kakekmu sama-sama diajari olehku. Kamu harus percaya pada kemampuanku." "Kamu Guan?" Pada saat ini, suara auman naga tiba-tiba datang dari bawah. Saat berikutnya, cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit dari pohon peri. Ketika mencapai langit berbintang, cahaya keemasan langsung berubah menjadi naga emas 1000 kaki. Dunia gemetar ketakutan. Aukian-kian, antara langit dan bumi, kekuatan naga terus menyebar, dan ruang serta waktu di sekitar tanah bergetar hebat, seperti gempa bumi besar. Pada saat ini, Aukian-kian tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Dia mengenakan jubah seputih salju, dengan 2 tanduk naga di kepalanya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Aukian-kian tiba-tiba menjabat tangan kanannya. Ledakan, kekuatan naga tak kasat mata langsung menyelimuti seluruh dunia. 70% keadaan ketuhanan. Ye Guan maju selangkah dan mendatangi Aukian-kian. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Selamat." Aukian-kian perlahan melepaskan tangan gioknya. Dengan senyuman di wajahnya, jelas dia juga sangat bahagia. Peningkatan ini sungguh besar. Meskipun dia 1 tingkat lebih rendah dari Ye Guan, kekuatan tempurnya tidak akan lebih buruk dari Ye Guan. Bagaimanapun juga, dia adalah seekor naga, dan dalam hal kekuatan fisik, Ye Guan tidak dapat dibandingkan dengannya. Dapat dikatakan bahwa jika Ye Guan tidak menggunakan pedang King Xuan, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Aukian-kian sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berinisiatif untuk memegang tangan Ye Guan, lalu meringkuk ke dalam pelukan Ye Guan dan berbisik, "Aku sedikit khawatir." Dia dan Ye Guan adalah satu, jadi ketika alam Ye Guan meningkat, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam pikiran Ye Guan. Semakin tinggi keilahiannya, semakin dia memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh. Ye Guan dengan lembut memeluk Aukian-kian dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, selama kamu di sini, keilahianku tidak akan pernah bisa menekan kemanusiaanku." Aukian-kian sangat senang saat mendengar ini, menatapnya dengan lembut, lalu mengangguk sedikit, "Ya." Hati Ye Guan terguncang oleh penampilannya. Dia memikirkan beberapa adegan yang tidak cocok untuk anak-anak. Tubuhnya tiba-tiba bereaksi, tapi dia menekannya dengan paksa. Hal semacam itu tetap harus dilakukan pada malam hari. Ye Guan menekan api tak dikenal di dalam hatinya, lalu berkata, "Apakah kita akan bergabung?" Telinga Aukian-kian langsung memerah dan wajahnya menjadi panas. Menyadari perubahan pada Aukian-kian, Ye Guan terkejut pada awalnya, lalu tersenyum, "Maksudku adalah kita menyatu dan kemudian melihat kekuatan dari gabungan tubuh, bukan fusi semacam itu." Aukian-kian memelototi Ye Guan, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, aura Ye Guan melonjak dengan liar. Pada saat ini, auranya tidak lebih lemah dari alam keilahian 100%. Tidak,
Alam keilahian 100% sama sekali tidak ada bandingannya. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Tidak hanya kekuatannya sendiri, tapi juga kekuatan Ao Qian Qian. Ye Guan berkata dengan lembut, sebagai pasangan, kita tidak perlu takut dengan alam pembukaan Dao, jika kita menambahkan pedang King Xuan. Omong-omong, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebelumnya, bahkan jika dia menggunakan pedang King Xuan, dia tidak bisa menjadi lawan dari alam Kai Dao. Tapi sekarang, dia tidak takut sama sekali dengan alam Dao. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan alam pembukaan Dao. Ada juga yang kuat dan lemah di alam pembukaan Dao. Misalnya, wanita jahat dan leluhur dinasti Zhou besar sama-sama berada di alam pembukaan Dao. Wanita jahat itu jauh dari nenek moyang lawan dinasti Zhou besar. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Dia gemetar dan langsung meninggalkan menara kecil itu. Begitu dia muncul di luar, dia mengerutkan kening. Ada lusinan aura yang kuat dan tidak jelas dalam kegelapan di sekitarnya. Ruang dan waktu di sekitarnya masih agak ilusi dan transparan. Ada penghalang formasi. Apakah itu aliansi jahat? Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba berjalan dari kejauhan. Pria parubaya itu menatap ke arah Ye Guan. Apakah kamu itu Ye Guan? Ye Guan mengangguk. Pria parubaya itu menatap Ye Guan. Kami butuh beberapa waktu untuk menemukanmu. Yang mulia keempat, kami telah mengundangmu. Ye Guan sedikit mengernyit, sedikit bingung. Apa itu yang mulia keempat? Pria parubaya itu berkata dengan bangga. Yang mulia keempat dinasti Zhou. Ye Guan terkekeh, inikah caramu mengundang orang? Pria parubaya itu berjalan perlahan menuju Ye Guan. Yang mulia telah memberitahumu bahwa jika kamu tidak ingin pergi, kamu dapat kembali dengan tubuhmu. Kamu bisa. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Guan Ren muncul di belakang pria parubaya itu. Pedang itu terselubung. Ye Guan menjentikkan pakaiannya, lalu berkata, level berapa? Beranikah kamu berbicara seperti ini padaku? Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling ke orang-orang kuat yang diam-diam ada di sekitarnya dan berkata, jika kamu ingin berbicara denganku di masa depan, berlututlah dulu. Setiap orang, Xiaota, terima kasih, hari menjadi dewa, Lao Yugan, Yu Tingchen, pahlawan 112.233 dan teman-teman lainnya atas penghargaan dan dukungan mereka. Terima kasih kepada semua teman yang memberi penghargaan dan memilih secara diam-diam. Bab 842. Asal-usul Ye Guan. Dalam kegelapan di sekitar, semua orang kuat terkejut saat melihat Ye Guan membunuh pria parubaya itu dengan satu pedang. Kemudian, begitu Ye Guan selesai berbicara, mereka langsung mengungsi. Karena orang yang dibunuh Ye Guan berada pada tingkat keilahian 100%. Satu pedang langsung membunuh 100% kondisi dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tolak, jadi mereka dengan tegas memilih untuk pergi tanpa melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Ye Guan tidak mengejar dan membunuh karakter kecil ini, itu tidak masuk akal. Yang mulia, Kamis besar, mata Ye Guan menyipit. Dia mengira yang mulia keempat ini seharusnya menjadi pesaing Nona Zhou Fan. Tapi itu tidak benar, karena dia bisa menjadi lawan Nona Fan. Dia seharusnya tidak sebodoh itu. Masalah ini tidak seperti yang terlihat di atas permukaan. Sangat sederhana. Mungkinkah seseorang ingin menyalahkan yang mulia keempat? Saat Ye Guan sedang bermeditasi, tiba-tiba ada getaran dalam ruang dan waktu di kejauhan, dan kemudian, sesosok tubuh bergegas menuju Ye Guan seperti guntur. Ruang dan waktu di sekitarnya bergetar hebat, lalu pecah menjadi jaring laba-laba, dan dengan cepat menyebar ribuan kaki jauhnya.
Orang yang datang tak lain adalah Su Yuan. Su Yuan membungkuk dalam-dalam pada Ye Guan, Tuan Muda Ye. Saat ini, dia terkejut karena dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 10 hari, Tuan Muda Ye akan mencapai 80% keilahiannya. Namun segera, dia memikirkan Xiao Ta dan merasa lega. 10 hari di luar, 100 tahun di dalam menara kecil. Namun, meski begitu, itu sangat menakutkan. Tingkatkan beberapa level berturut-turut. Benar-benar monster. Ye Guan menyingkirkan pedang King Xuan dan berkata, bagaimana penyelidikannya? Su Yuan mengangguk sedikit. Dinasti Zhou Agung telah berdiri selama miliaran tahun. Ini adalah alam semesta beradab, tingkat 4 tingkat atas. Terutama kaisar pendiri mereka. Dia dikenal sebagai lawan yang tak terkalahkan di Kaidao. Setelah dia mendirikan Yang Agung dinasti Zhou, dia pernah memimpin dinasti Zhou besar. Zhou mengalahkan peradaban tingkat 4 di alam semesta. Setelah memakan peradaban tingkat 4 itu, Dazu berkembang pesat dari peradaban level 4. Pasti ada sedikit saingannya. Ye Guan bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan periode puncak peradaban penyihirmu? Setelah Su Yuan merenung sejenak, dia berkata, saya khawatir Anda tidak akan tahu sampai Anda bertarung. Faktanya, hal utama adalah melihat siapa yang menang antara kaisar pendiri dan dewa sihir kita. Kemenangan keduanya peradaban akan ditentukan dalam sekejap. Ye Guandao, dewa sihir adalah pendiri peradaban penyihirmu. Su Yuan mengangguk. Ya, Ye Guan mengangguk sedikit. Gu Ze telah ditekan dan disegel oleh dewa sihir sebelumnya. Mampu menekan dan menyegel alam Tao. Orang dapat membayangkan kekuatannya. Adapun kekuatan kaisar pendiri dinasti Zhou besar, sudah pasti dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia hampir membunuh wanita jahat itu hanya dengan sedikit jiwanya. Manakah di antara keduanya yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Sulit untuk mengatakannya. Su Yuan melanjutkan, Tuan Muda Ye, ada satu hal lagi. Ye Guan memandang Su Yuan, dan Su Yuan berkata dengan suara yang dalam, saya mengetahui bahwa Nona Fan berada dalam situasi yang buruk setelah dia kembali ke Dazu. Ye Guan sedikit mengernyit, apa yang harus kukatakan? Su Yuan memberitahu Zhou Fan hukuman yang diterimanya setelah kembali ke dinasti Zhou besar. Setelah Ye Guan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kalau begitu Pangeran keempat dan Nona Fan adalah musuh bebuyutan. Su Yuan mengangguk, keluarga mereka selalu menjadi musuh bebuyutan. Oleh karena itu, hubungan antara dia dan Nona Fan juga merupakan hubungan hidup dan mati. Kali ini Pangeran keempat mengirim seseorang untuk menemukanmu. Tujuannya seharusnya adalah untuk jelajahi identitas asli Anda. Bagaimanapun, Nona Fan menggunakan perlindungan leluhurnya yang paling berharga untuk Anda, Tuan Ye. Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia berkata, apakah ada masalah dengan keselamatannya sekarang? Su Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya tidak yakin apakah Pangeran keempat akan mengambil risiko membunuh orang. Tetapi yang pasti Nona Zhou berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Karena dia tidak hanya harus menghadapinya, Pangeran keempat dan Pangeran kedua juga harus menghadapi keluarganya sendiri. Sejauh yang saya tahu, beberapa keluarga yang semula mendukungnya mulai berbalik melawan Pangeran kedua dan keempat. Ye Guan berkata dengan lembut, kalau begitu sepertinya aku harus pergi ke Dazu. Su Yuan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, Anda harus berhati-hati terhadap aliansi jahat, mereka juga mencari Anda kemana-mana. Aliansi jahat, Ye Guan mengangguk sedikit, sepertinya aliansi jahat benar-benar ingin menyerang Sister Zen. Saya masih butuh waktu sekarang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dan Su Yuan serta yang lainnya mengikutinya.
dia tahu betul bahwa ini jauh dari sebanding dengan aliansi jahat. Ye Guan menarik kembali pikirannya, menatap Su Yuan di depannya, lalu berkata, "Pimpin jalan, ayo pergi ke Dazu dulu." Su Yuan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia langsung naik ke langit dan menghilang di ujung galaksi seperti guntur. Ye Guan juga bangkit dengan pedangnya, lalu menghilang di ujung galaksi. Tak lama setelah Ye Guan dan Su Yuan menghilang, sesosok hantu tiba-tiba muncul di lapangan. Hantu itu melihat ke ujung galaksi, lalu berbalik dan menghilang di tempatnya. Dalam perjalanan, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Senior Su Yuan, bagaimana kamu mengetahui keberadaan Zhou Agung?" Dia tahu bahwa peradaban kosmik pada umumnya sangat berhati-hati terhadap posisi alam semesta yang beradab. Su Yuan buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye memanggilku seperti ini. Sungguh memalukan. Kamu bisa memanggilku Lao Yuan saja." Melihat reaksi Su Yuan, Ye Guan tersenyum. Ada baiknya mengandalkan dia, oke. Su Yuan mengangguk, lalu berkata, "Saya masih bisa mengobrol dengan lelaki tua di sebelah Nona Fan, jadi kami meninggalkan informasi kontak satu sama lain." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu dia." Setelah mengatakan itu, keduanya berhenti berbicara dan mempercepat langkahnya. Minggu besar, di depan aula utama, seorang pria berkulit putih sedang duduk di tangga batu, membaca buku dengan tenang. Orang ini tidak lain adalah pangeran kedua Zhou Mu. Di belakang Zhou Mu, diikuti seorang lelaki tua yang memegang kocokan. Pria tua itu mengenakan jubah Tao yang rapi. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan Zhou Mu. Pria berbaju hitam itu membungkuk sedikit kepada Zhou Mu, dan kemudian berkata, "Yang mulia, An Sen sudah mati." Oh, Zhou Mu tampak tenang. Berapa banyak pedang yang dia gunakan? Pria berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "1 pedang." Zhou Mu sedikit mengernyit dan menatap pria berbaju hitam. Hanya pedang? Pria berbaju hitam itu mengangguk. Ya, setelah Zhou Mu terdiam beberapa saat, dia berbisik, "Menarik." Sekelompok orang yang pergi mencari Ye Guan tadi sebenarnya bukan diutus oleh pangeran keempat, melainkan oleh dia. Tujuannya sangat sederhana, hanya menggunakan nama pangeran keempat untuk mengetahui identitas asli Ye Guan. Tentu saja, dia tidak takut terekspos. Bagaimana dia bisa terekspos sekarang karena dia tidak punya bukti? Zhou Mu menarik kembali pikirannya dan berkata, "Turun." Pria berbaju hitam berkata lagi, dia sudah dalam perjalanan ke Dazu. Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Zhou Mu berkata, "Guru, bagaimana menurutmu?" Pemimpin Tao itu berkata dengan tenang, "Yang mulia hanya ingin menguji kekuatan aslinya." Zhou Mu tersenyum dan berkata, "Saya sangat mengenal kakak ke-9 saya. Orang yang dapat dia rekrut jelas bukan orang biasa. Hanya ada 2 jenis orang yang dapat dia rekrut tanpa harus menggunakan perlindungan leluhurnya. Yang pertama adalah ketika orang lain tidak diketahui asal-usulnya. Tipe kedua adalah orang yang dia sukai. Dia sombong dan tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang biasa." Pada titik ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, melihatnya sekarang, itu keduanya. Pendeta Tao berkata, "Yang mulia, apakah menurut Anda Yang Mulia Pangeran ke-9 dapat kembali bersama Jedi muda itu?" Zhou Mu tersenyum dan berkata, "Itu bukan tidak mungkin." Pendeta Tao itu sedikit mengernyit. Zhou Mu melanjutkan, "Pemuda itu mampu membunuh An Sen dengan 1 pedang, yang cukup untuk membuktikan betapa menakutkan kekuatannya. Dia memiliki kekuatan seperti itu pada usia ini dan jelas bukan orang biasa. Terlebih lagi, aliansi jahat akan melakukannya tidak menargetkan kekuatan biasa. Oleh karena itu, asal-usul pemuda ini sangat penting bagi kami."
Pendeta Tao berkata, menang. Zhou Mu menggelengkan kepalanya. Mustahil bagi pendekar pedang muda jenius untuk menyerah kepada orang lain dan memenangkan hatinya. Itu tidak realistis. Jika tidak, dia harus kembali bersama Jiu Mei kali ini. Pendeta Tao itu bertanya lagi, bunuh dia? Zhou Mu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, orang ini memiliki asal-usul yang misterius. Tidak bijaksana jika gegabah menjadi musuhnya. Pendeta Tao bertanya lagi, apa yang harus kita lakukan? Zhou Mu tersenyum dan berkata, jangan lakukan apapun. Jangan menyakiti Jiu Mei atau membantunya, kami hanya akan menonton. Pendeta Tao itu mengangguk sedikit. Zhou Mu melanjutkan, saudara laki-laki keempat saya mampu menjaga ketenangannya dan sampai sekarang belum mengincar saudara perempuan saya yang ke-9. Ini tidak seperti gayanya. Pendeta Tao berkata, harus ada keraguan. Zhou Mu tersenyum dan berkata, dia juga harus memperhatikan identitas dan asal-usul pemuda itu. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kali ini, saudari ke-9 kami memainkan ini secara langsung, yang sangat mengejutkan kami semua. Perlindungan terhadap nenek moyang memang menjadi kartu truf terbesar mereka. Dengan perlindungan leluhur itu, Anda akan mendapatkan keabadian sekali dalam 100 tahun. Bahkan jika mereka sendiri, mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah, kecuali mereka harus melakukannya. Tetapi Zhou Fan digunakan oleh orang luar. Menurut mereka, hal ini sungguh tidak normal. Zhou Mu menutup buku di tangannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh. Dia akan segera tiba di dinasti Zhou besarku. Lalu aku harus pergi dan melihat sendiri betapa jeniusnya dia, untuk bisa dihargai begitu banyak oleh saudara perempuanku yang ke-9. Pendeta Tao itu memejamkan matanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, di suatu tempat di tepi danau, seorang pemuda sedang duduk di pagar sambil memegang pancing di tangannya dan menatap tajam ke arah danau di depannya. Orang ini tidak lain adalah pangeran keempat Zhou Chu. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di belakang Zhou Su. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan Yang Mulia ke-9. Orang-orang kami sudah siap. Selama Anda memberi perintah, kita bisa melakukannya kapan saja. Jika kita mengambil tindakan, dia tidak akan lagi mendapat perlindungan dari leluhurnya. Selama kita mengambil tindakan, dia pasti akan mati." Zhou Xiu tidak menjawab orang tua itu dan terus memancing. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi cemas. "Yang mulia, apa maksud Anda? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup." Zhou Xi tersenyum dan berkata, "Tuan Li, jangan cemas." Orang tua itu hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di depan Zhou Xi. Bayangan hitam itu membungkuk dalam-dalam kepada Zhou Xi, dan kemudian berbisik. Setelah beberapa saat, Zhou Su mencibir, "Kakak keduaku sangat pandai bermain. Dia ingin menguji pendekar pedang muda itu. Tapi dia masih ingin meminjamkanku nama. Ini sangat menarik." Bayangan hitam itu berkata, "Apakah Anda ingin kami mengungkapkannya?" Wajah Zhou Xiu tanpa ekspresi. "Tidak. Jika pendekar pedang muda itu bahkan tidak memiliki IQ ini, maka saudara perempuanku yang ke-9 benar-benar buta. Kamu boleh turun." Bayangan itu membungkuk sedikit lalu mundur. Zhou Xi tersenyum dan berkata, "Kakak kedua saya terlihat lembut dan sopan, tetapi perutnya penuh dengan air yang buruk. Sebaliknya, saudara perempuan saya yang ke-9 lebih baik, setidaknya tidak terlalu munafik." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Pembudidaya pedang muda ingin datang ke Da Zhouku." Zhou Xi mengangguk. Kilatan niat membunuh melintas di mata lelaki tua itu. Apakah kamu ingin membunuhnya?" Zhou Xi menggelengkan kepalanya.
Latar belakang orang ini tidak sederhana. Dia tidak bisa melakukan ini. Setidaknya, kita tidak bisa melakukannya. Bukankah Jiu Mei punya banyak pelamar? Biarkan anjing penjilat sialan itu yang melakukannya. Bersambung.